Kerajaan sorga. Sekali lagi yang di luar, kedengaran suara saya? Shalom warga kerajaan sorga. Luar biasa. Yang di dalam shalom. Puji Tuhan ya. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan Natal di tahun 2022. Saya percaya ini bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi rancangan Tuhan mau berlanjut dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan mendengarkan pesan Natal di tahun 2022. Kalau yang bawa kitab, silakan angkat. Yang tidak bawa elektronik ya Alkitab silakan. Kita deklarasikan firman Tuhan. Ucapan ini setelah saya mengatakan, aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, baik, sambil dibagikan outlet Bapak. Karena saya percaya saudara bukan sekedar penonton, tapi kita semua di sini adalah murid-murid kerajaan Tuhan. Amin. Karena hanya murid-murid Tuhan Yesus yang diandalkan oleh Tuhan Yesus untuk melakukan tugas-tugas kerajaan sorga. Warga kerajaan sorga? Yes. Pelayan kerajaan? Yes. Saya atas nama keluarga Gembala mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Saya berharap dan saya berdoa bahwa Natal ini memberi arti dalam kehidupan kita. Yes. Amin. Dan saya yakin bahwa kelahiran Tuhan Yesus tujuannya agar kita bisa menikmati surga di dalam hidup kita kembali. Amin. Saya berharap dan berdoa di Natal ini, saya percaya Tuhan Yesus bisa lahir dalam kehidupan saudara dan saudara bisa menikmati surga dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, hari ini pesan Natal bertema Heaven on Earth, surga di bumi, di atas bumi. Tema Natal tahun ini adalah Heaven on Earth, artinya ada kehadiran surga di bumi ini. Amin. Amin. Saya berdoa dan berharap setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, setelah kita mendengar pesan Natal pada saat ini, maka surga akan benar-benar hadir dalam kehidupan kita, hadir dalam keluarga kita. Amin. Amin. Hadir dalam pekerjaan kita, hadir dalam bisnis kita, hadir dalam usaha kita, dan hadir dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yes. Sama-sama mau surga hadir dalam kehidupan kita, katakan yes. Yes. Katakan amin. Amin. Mari kita mulai membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 4 ayat 11 sampai 14. Lukas 4 ayat yang ke-11 sampai 14. Lukas 2 ayat 14 saudara. Lukas 2 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Seri itu kita membaca bergantian. Yang pertama adalah kaum pria, yang 12 wanita. Yang kaum pria sudah siap? Oke, kita baca 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya bersama-sama 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi antara manusia dan berkenan padanya. Amin. Oke, salah seorang pelayan siap saya baik untuk baca firman Tuhan dan singar ya. Oke, warga kerajaan sorga, kita melihat bahwa dalam Lukas 2 ayat yang ke-11 sampai ke-12 berbicara waktu Yesus lahir di bumi, malaikat surga memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tempat yang maha tinggi adalah surga. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin.
Maha tinggi adalah sebuah tempat yang ada di sorga. Amin. Sekali lagi, maha tinggi adalah sebuah tempat yang ada di sorga. Kemuliaan di sini adalah berbicara habitat kehidupan di sorga. Bicara mengenai kemuliaan di sini, bicara suasana sorga yang ada di bumi. Berbicara semua fasilitas yang ada di dalam pemerintahan kerajaan sorga yang diberikan kepada kita semua manusia. Dan satu suasana yang disampaikan di ayat ini adalah bicara tentang damai sejahtera. Katakan sama-sama, damai sejahtera. Jadi Natal artinya kemuliaan sorga turun ke bumi ini. Yes. Dan yang menyebabkan damai sejahtera hadir di bumi ini. Amin. Amin. So, kita sebagai dari ciptaan sorga, amin. Kita sebagai bagian dari ciptaan sorga, jangan remehkan kebenaran yang datangnya dari sorga ini, yaitu bicara mengenai damai sejahtera. Apalagi kalau bicara tentang berkat sorga, jangan sekalian meremehkan, saudara akan rugi. Saya berdoa untuk semua yang hadir, jangan sampai ada yang kehilangan yang namanya damai sejahtera. Amin. Jangan remehkan hal ini, sebab untuk mendapatkan damai sejahtera, sorga tidak bisa dibeli oleh uang. Tidak bisa dibeli oleh uang. Orang-orang dunia mencoba membeli kedamaian dengan mengeluarkan uang untuk rekreasi. Sampai bandara itu ngantri penuh sekali. Macetnya panjang. Terminal 1, 2, dan 3. Karena mencoba mencari kedamaian. Dan untuk membeli harta, bahkan membeli jabatan. Namun damai sejahtera yang Tuhan berikan tidaklah sama dengan damai sejahtera yang dibeli oleh dunia ini. Dan pesan Natal tahun 2022 untuk membawa kita untuk memiliki damai sejahtera yang datangnya dari sorga. Amin. Amin. Damai sejahtera yang dunia berikan adalah damai sejahtera sesaat, dan mudah hilang dan mudah berubah. Tapi damai sejahtera yang sorga berikan tak bisa tergoncangkan. Amin. Tak bisa berubah. Walau dunia sedang bergoncang, namun damai sejahtera di dalam diri kita yang datangnya dari sorga tidak akan pernah berubah. Yes. Tetap damai sejahtera. Amin. 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 Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14:27 mengatakan bagaimana? Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Pesan Natal buat kita semua untuk kita memiliki damai sejahtera yang datangnya dari sorga. Amin. Warga kerajaan sorga, Yes. di musim pandemi seperti ini, damai sejahtera sudah menjadi sebuah produk yang langka. Itu sebabnya orang-orang sulit mendapatkan damai sejahtera. Jadi kalau masih ada kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan, ada stres yang berkepanjangan, itu artinya bahwa sorga belum ada di bumi ini. Artinya bahwa sorga belum hadir dalam kehidupan kita. Walau dunia sedang memprediksi tahun depan adalah tahun yang gelap, namun saya berdoa bahwa kita sebagai anak-anak terang, amin, justru kita akan tetap bersinar di tahun 2023. Tidak ada kegelapan bagi anak-anak Tuhan, sebab kita adalah anak-anak terang. Amin. Ya, saudara kurang yakin kalau saya bilang saudara adalah anak-anak terang. Kalau saudara adalah anak-anak terang, saudara takut gelap gak? Justru saudara yang akan menerangi kegelapan. Amin. Kalau saudara adalah orang-orang terang, anak-anak kerajaan, anak-anak terang, saudara yang akan menerangi kegelapan. Tahun 2023 tidak ada kata kegelapan. Amin. Disitulah anak-anak Tuhan akan terbit di mana-mana 2023, membawa terang di tengah kegelapan. Justru di sini menjadi momen kita, justru di sini menjadi kesempatan kita untuk
Mensyokkan nilai-nilai kerajaan Tuhan, mensyokkan terang Tuhan pada dunia yang gelap ini. Amin. Are you ready? Ready. Warga kerajaan surga. Yes. Sebab sinar kemuliaan Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Amin. Saat terang kemuliaan itu hadir, damai sejahtera itu datang dari surga menerangi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Naikkan lagu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Kami rindu sinar kemuliaan-Mu hadir memenuhi kami ya Roh Kudus. Di rumah-Mu itu dengan sinar memenuhi kami, memenuhi kami. Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan, ku ingin tetap di sini Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Amin. Saudara mau tetap dalam sinar kemuliaan Tuhan, terang Tuhan. Saat ada terang Tuhan, ada damai sejahtera yang menghidupi saudara. Apapun masalah silih berganti boleh datang, tetapi damai sejahtera tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita. Hanya orang-orang yang datang pada Tuhan setiap hari yang akan menerima damai sejahtera yang datangnya dari surga. Amin. Amin. Maka masuklah orang Majus ke rumah itu pada waktu Yesus lahir. Mereka menyembah Dia, membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan kepadanya emas, kemenyan, dan mur. Boleh saya pinjam 1, 2, 3 emas, abang emas, mur ya. Satu lagi emas, mur, kemenyan ya. Emas, abang ya. Mas Ernest. Maka masuklah orang Majus ke rumah itu. Semua yang paling mahal yang emas ya. Menyembah Dia. Tetap sama mereka, ya Tuhan, Engkaulah Raja atas dunia ini. Aku sudah berjalan untuk menyerahkan emas ini kepadamu. Terimalah persembahan. Apa yang dialami oleh orang Majus saat menyerahkan emas itu tidak ada hatinya. Saat dia menyerahkan emas, dia mendapatkan segalanya, lebih emas, lebih dari emas. Mendapatkan Tuhan lebih dari emas. Amin. Kalau saudara membawa hidup saudara kepada Tuhan, saudara mendapatkan segalanya. Amin. Amin. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Apapun yang kau miliki, kau persembahkan kepada Tuhan, maka kau akan mendapat segalanya, lebih besar dari emas dan perak dan semua hartamu, karena Tuhan adalah sang sumber berkat dalam kehidupanmu. Ku ingin lebih bersekutu denganmu.
dari segala. Yes Lord, Kau datang di rumah-Mu Tuhan, dan kami mau mengatakan Kau lebih dari segalanya. Kau yang kami harapkan, Kau yang kami butuhkan dalam hidup ini. Ku ingin lebih, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepada. Pada waktu itu, malaikat tidak hanya datang kepada gembala-gembala saja, tetapi datang kepada orang-orang kaya, yaitu orang-orang Majus. Artinya bahwa Tuhan tidak membedakan orang kaya dan orang miskin. Artinya semua orang bisa mengalami sorga di dalam kehidupannya. Yes. Amin. Siapapun saudara bisa mengalami sorga dalam kehidupanmu. Yes. Karena kekayaan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan adalah saat kita bisa bertemu dengan Tuhan dalam hidup kita. Mari nikmati kehadiran Tuhan, maka sorga akan kita nikmati dalam kehidupan kita. Artinya saat seseorang sudah bertemu dengan Tuhan, maka semua harta tidak ada artinya. Mengapa? Sebab saat kita bertemu dengan Tuhan, berarti kita sudah menerima segala-galanya dalam hidup kita. Yes. Amin. Berarti kita sudah menerima segala-galanya dalam hidup kita, yaitu Tuhan. Amin. Warga kerajaan sorga. Kalau kita melihat saat Yusuf dan Maria berjalan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan waktu itu, maka apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf dan Maria dengan segala penderitaan dan kesukarannya, saat itu surga turun dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Bukan hanya Maria dan Yusuf mendapatkan kekuatan secara batin, secara damai sejahtera, secara sukacita, tapi Yusuf dan Maria juga menerima fasilitas sorga dalam kehidupannya untuk melanjutkan pekerjaannya. Dia menerima Mazmur dan kemenyan. Saya yakin kalau kita hidup sama seperti Yusuf dan Maria, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan melengkapi kebutuhan batin kita. Amin. Tuhan akan melengkapi kebutuhan fasilitas kehidupan kita, Yes. secara rohani dan secara jasmani. Amin. Amin. Yesus waktu usia 2 tahun, dia menyingkir dari Bethlehem keluar kota ke Mesir dan kembali ke Nazaret. Tahukah saudara, selama 2 tahun itu setelah sampai Raja Herodes mati, baru kembali ke kampung halamannya. 2 tahun itu perjalanan yang tidak pendek, yang panjang. Butuh kehidupan, butuh makan, butuh minum. Tapi tahukah saudara, karena Yusuf dan Maria berjalan dalam kehendak Tuhan, ada surga yang nyata dalam kehidupannya. Amin. Surga atau Tuhan mengsetting Yusuf dan Maria. Dia mendapatkan Mazmur temannya untuk kehidupan selama sekian tahun. Kalau saudara hidup atas dasar kehendak Tuhan, bukan saja kebutuhan jiwa batin yang cukup, tetapi kebutuhan fasilitas jasmani pun akan dipenuhi. Yes. Amin. Tuhan akan setting semuanya dalam kehidupan kita. Amin. 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 Semua fasilitas sorga dipakai Yusuf dan Maria untuk melakukan kehendak Bapa di sorga di bumi ini demi maksud keselamatan manusia. Siapa sih Yusuf dan Maria? Tapi Tuhan luar biasa mengsetting bagaimana dia bisa hidup perjalanan sekian tahun. Warga kerajaan sorga, kita melihat sama-sama bahwa pada mulanya Tuhan itu menempatkan manusia untuk berkuasa di bumi ini dengan maksud menikmati suasana sorga dan fasilitas sorga
Heaven on earth hadir dalam kehidupan manusia. Inilah tujuan awal Tuhan untuk menciptakan kita. Tetapi kita banyak sudah lari, kita tidak menikmati sorga. Kita menikmati dunia di luar jalurnya settingan awalnya Tuhan. Warga kerajaan sorga, saudara mesti pahami ini apa yang saya sampaikan ini pesan Tuhan. Bumi adalah bagian dari sorga, amin. Bumi adalah bagian dari sorga. Dan kita sekarang ini sudah berada di dalam area kekuasaan pemerintahan kerajaan sorga. Amin. Amin. Saya mengatakan ini di mimbar kerajaan ini atas nama kerajaan sorga mengenai kehidupan kita. Bumi adalah bagian dari sorga. Amin. Kita sudah terlanjur berada di area kekuasaan pemerintahan kerajaan sorga yang ditempati oleh penduduk-penduduk sorga, yaitu saudara dan saya. Amin. Dan dari mulanya kita sudah didelegasikan untuk melakukan tugas-tugas kerajaan sorga di bumi ini. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa di 3 area. Area darat, area laut, dan area udara. Yang bekerja di darat sebagai pengusaha pedagang darat, di atas sebagai area pesawat, yang di bawah sebagai pelayan. Kita sudah dikasih tugas masing-masing untuk melakukan tugas-tugas kerajaan sorga. Dan bukan saja tugas, tetapi kita diberikan semua suasana sorga dan semua perjanjian sorga di bumi ini di dalam diri kita. Amin. Namun apa yang terjadi? Karena satu orang manusia melanggar firman Tuhan, maka harus keluar dari Taman Eden. Yaitu Taman Eden itu ada di bumi ini. Artinya keluar dari Taman Eden artinya tidak menikmati suasana dan fasilitas surga di bumi. Tidak menikmati, tidak mengalami heaven on earth. Tidak mengalami. Dan inilah yang terjadi dalam Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lagi-lagi kita bicara tentang kemuliaan Allah. Tahukah saudara kemuliaan Allah itu apa? Orang yang jatuh ke dalam dosa, yang belum bertobat, belum menerima Yesus, mereka masih kehilangan kemuliaan Allah. Artinya adalah bahwa manusia sedang kehilangan kehidupan surga di dalam dirinya. Artinya manusia sedang kehilangan identitas dirinya sebagai penduduk pemerintahan kerajaan surga. Artinya manusia kehilangan konsep berpikir mengenai kehidupan dimensi pemerintahan kerajaan surga. Manusia menjadi lupa bagaimana harus hidup dengan model pemerintahan awalnya. Manusia menjadi hilang ingatan, sepertinya hilang ingatan mengenai dari mana ya, dari mana aku, apa yang aku harus lakukan. Sehingga sulit menggapai surga. Apa itu surga? Aku tidak tahu surga. Dan sebagian orang di bumi masih mengalami hal itu. Dan kabar bahagianya, kita yang ada di sini kembali ingat, kembali hidup dari kematian. Kita kembali bangkit dan mengalami surga di bumi ini. Amin. Yaitu saudara dan saya. Amin. Kita adalah orang-orang yang sudah bangkit dari kematian. Amin. Dan pulih ingatan kita bahwa kita ada berasal dari pemerintahan kerajaan surga. Amin. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Allah berinisiatif mengirim Tuhan Yesus di bumi, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi kembali memiliki kehidupan dalam pemerintahan kerajaan sorga, yaitu hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita memang hidup dalam dua pemerintahan, pemerintahan Indonesia, satu lagi pemerintahan kerajaan sorga. Saudara jangan hanya hidup dalam pemerintahan Indonesia, tetapi saudara harus hidup dalam pemerintahan asal saudara,
yaitu pemerintahan kerajaan sorga. Amin. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, sejak itu Yesus memberitakan pemerintahan kerajaan sorga sudah diberikan di bumi ini. Hiduplah di dalamnya supaya kau mengalami sorga di bumi ini. Amin. Warga kerajaan sorga. Yes. Sebab jika oleh dosa satu orang, yaitu Adam, maut telah berkuasa, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima anugerah kebenaran akan hidup oleh karena satu orang, yaitu melalui Yesus Kristus. Adam pertama gagal, Adam kedua yaitu Tuhan Yesus berhasil. Amin. Dan Tuhan mau supaya kita kembali kepada pemerintahan awal kita, itu pemerintahan kerajaan surga. Hiduplah di dalamnya. Karena kalau kita tidak hidup dalam pemerintahan kerajaan Tuhan, ada lagi satu pemerintahan roh jahat. Ini pemerintahan KW-nya kerajaan surga. Sangat membahayakan. Dia berjalan seperti singa yang mengongong dan hendak mencari mangsa yang ditelan. Pemerintahan iblis. Ia seperti pemerintahan kerajaan surga tetapi KW. Kekuasaannya lebih kecil. Kalau kita masuk hidup dalam pemerintahan kerajaan surga, saya mau katakan atas dasar firman Tuhan, roh yang ada di dalam lebih besar daripada roh. Amin. Tuhan akan mendelegasikan, memberikan tugas, memberikan wibawa, otoritas, kuasa, memberikan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk hidup di surga di bumi. Amin. Yesus yang melakukan sepenuhnya hukum Taurat, ia tak bercacat sehingga bisa membawa kita kembali ke Eden yang kedua. Karena tidak mentaati firman manusia Adam yang pertama keluar dari Taman Eden, dan karena menaati firman Yesus, yaitu Yesus, manusia dikembalikan masuk ke dalam taman ini. Walaupun kita hidup di tengah dunia yang jahat, saudara bisa menikmati suasana taman Eden. Amin. Saudara bisa menikmati damai sejahtera, sukacita walaupun di tengah masalah demi masalah. Yang membedakan orang percaya dan orang yang belum percaya adalah keduanya sama-sama mengalami masalah, tetapi orang percaya masih bisa tersenyum di tengah masalah. Amin. Orang-orang yang belum percaya mereka akan gundah-gulana, stres, sakit, sekarat, stop. Tapi orang-orang percaya tetap damai sejahtera. Tetap berkata, ya Tuhan ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, lewati lembah air mata, aku percaya, aku percaya. Firman-Mu ya amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya Tuhan, aku percaya. Walaupun mengalami masalah demi masalah, tetapi ada kemenangan di hadapan. Amin. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kalau kita adalah bagian dari orang-orang yang sudah menerima kasih karunia. Amin. Dan anugerah yang terbesar diterima oleh kita, sehingga kita bisa mengalami surga di bumi ini. Kita adalah manusia surga yang sedang berada di area surga. Amin. Kita adalah manusia yang sedang berada di area surga. Amin. Bumi ini ciptaan Tuhan, ini adalah area surga. Walau kita sedang berada di tengah dunia yang jahat ini, namun tanah yang kita injak ini adalah area kerajaan surga. Amin. Amin. Maka sudah seharusnya kehidupan dan kekuasaan yang legal ada di tangan para pewaris surga, yaitu saudara dan saya. Amin. Oleh sebab itu, selagi masih ada waktu, mari kita hidup memiliki pengalaman surga di bumi ini. Supaya nanti saat masuk dalam pemerintahan kekal, kita sudah terbiasa dengan kehidupan surga. Saudara sudah berapa lama menjadi orang Kristen? Saudara bisa menyembah Tuhan atau tidak?
Saudara bisa sering bersyukur sama Tuhan atau tidak? Saudara harus membiasakan di bumi ini. Bumi ini adalah tempat latihan kita untuk menuju kekekalan di surga. Amin. Amin. Siapa yang hidup mengalami surga di dalam hidup kita? Amin. Amin. Kita semua itu, amin. Amin. Kalau kita mengalami, maka kita tidak akan takut dengan segala keadaan yang ada di dunia ini. Halo? Sekali lagi. Kalau kita mengalami surga di dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah takut dengan segala keadaan yang ada di dunia ini. Amin. Aduh, masih setengah, yang setengah masih takut. Amin. Kalau yang setengah masih takut, saudara harus mengalami surga dalam kehidupan. Saudara tidak pernah takut. Karena saya mengatakan saya mengalami. Amin. Kalau kita mengalami surga di dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah takut dengan segala keadaan di hadapan kita. Nah, justru ini akan menjadi momen dan kesempatan kita untuk kita bisa memanifestasikan kehidupan dan kuasa yang surga sudah berikan dalam kehidupan kita. Ini adalah momen, bro, sis. Ini adalah kesempatan kita bisa memanifestasikan kekuatan kuasa yang surga berikan dalam kehidupan kita. Come on bro, come on. So, kenapa kita harus takut dengan semua masalah? Kita belum sampai surga, kenapa kita takut? Justru masalah itu dihadirkan supaya kita bisa memanifestasikan kekuatan, kuasa, dan otoritas dari surga di dalam diri kita. Amin. Halo? Wow, semakin bergairah, saudara. Masalah kamu. Yang begitu juga ya. Sebelum saudara, yang penting saudara jangan buat masalah. Cari-cari masalah. Cari masalah. Karena masalah akan datang dalam hidup saudara. Dan saudara bisa menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara bisa menggunakan kuasa dan otoritas di bawah kerajaan yang surga sudah berikan dalam kehidupan saudara. Amin. Nah sekarang, bagaimana kita bisa mengalami surga di bumi ini dalam kehidupan kita? Ada 3 hal yang kita sama-sama pesan Natal untuk kita sama-sama lakukan. Oke, yang pertama adalah melakukan. Katakan sama-sama dengan saya, melakukan. Melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan. Namanya melakukan, artinya adalah membaca, merenungkan, mencatat, melakukan, dan membagikan. Amin. Warga kerajaan surga, Yes. standar hidup manusia surga di bumi ini adalah melakukan. Amin. Jika baru membaca, jika baru merenungkan dan mencatat, itu belum masuk dalam standar warga kerajaan surga, belum masuk standar pemerintahan kerajaan surga. Artinya kuasa firman tidak akan bekerja. Mesin firman Tuhan dalam diri kita tidak akan pernah bekerja kalau kita tidak melakukan. Saudara punya mobil yang mahal, tapi kalau saudara tidak berangkat menggunakan mobil itu tidak akan pernah sampai pada tujuan. Kalau saudara hanya membaca, merenungkan saja, menghafal firman Tuhan tapi tidak melakukan, saudara tidak akan mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara tidak akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara hanya membaca dan mencatat, apa bedanya saudara dengan orang-orang di luar kepercayaan saudara? Agama lain juga boleh membaca dan mencatat dan mencoba merenungkannya walaupun belum meyakinkannya. Tapi saudara setelah membaca, merenungkan dan meyakini dan mempercayakan, mendeklarasikan dan melakukannya, maka kuasa firman itu akan bekerja dalam kehidupan saudara. Amin. 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 Saudara harus mempercayai walaupun tidak masuk akal. Itulah iman. Amin. Amin. Ya. Amin. Saya ingat sekali waktu kita gereja Tuhan bangun ini gereja, dan 3 kali renovasi. Wow. Saya ingat sekali waktu dalam 3 bulan kita bangun sebanyak 250 juta. Wow. Saudara tahu, ini gereja yang kecil lah. Pemasukan per bulan ini nggak sampai sekian, 10-10an, 10 juta. 3 bulan 30 juta. Tapi 3 bulan kita bisa bangun lunas 250 juta. Dari mana itu Bang? Itulah iman. Amin. Nggak masuk akal, tapi kita percaya sama Tuhan. Amin. Karena
Pelayan-pelayan Tuhan harus punya panca indera rohani yang tajam Yes. supaya bisa menangkap kehendak Tuhan apa kehendak diri kita sendiri. Amin. Kalau saudara hidup seperti itu, saudara akan mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Tidak pernah saudara pikirkan, saudara akan mengalaminya. Amin. Warga kerajaan surga Yes. dengan menjaganya sesuai dengan Firman. firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janji supaya aku jangan berdosa. Amin. Amin. Saudara harus setiap hari datang sama Tuhan aktif. Ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ku haus pada. Saat kita datang sama Roh Kudus, dia hadir. Dia menguduskan kita. Aku serahkan hidupku, aku serahkan tubuh, jiwa dan rohku. Aku serahkan pikiranku ini Tuhan yang sering negatif. Aku serahkan perasaanku ini yang sering baper-baper negatif. Aku serahkan keinginanku. Seringkali keinginanku ini lari dari keinginanku. Kuduskan aku Tuhan. Saat kita datang sama Roh Kudus, Roh Kudus menguduskan kita sehingga kita bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kekudusan Tuhan hadir dan kita bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Berbagai orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yes. Amin. Berbagai orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah artinya mengerti kehendak Tuhan dan bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Hidup dalam kekudusan sebab Allah itu kudus. Kalau saudara masih kompromi sama dosa, bagaimana Tuhan itu mau berjalan bersama dengan saudara? Amin. Hidup dalam kekudusan sebab Allah itu kudus. Kita tidak dapat menghampiri Allah tanpa kekudusan. Tapi kita bisa datang sama Tuhan dengan segala penyesalan dan bertobat di hadapan. Sebab saudara, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allah ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu ialah sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu, segala kekuranganmu. Ingat, kita adalah bagian dari hidup anak Tuhan. Amin. Sudah seharusnya kekudusan ada di dalam diri kita. Warga kerajaan surga, di sini siapa yang mau menikmati surga di dalam hidup saudara? Ingat pesan Tuhan yang kedua ini, jaga kekudusan. Jaga kekudusan dalam pekerjaan kita. Jaga kekudusan dalam bisnis kita. Jaga kekudusan. Anak-anak muda, jaga kekudusan. Tidak ada. Anak-anak muda jaga kekudusan. Saya minta maaf untuk para pelaku dan para pemain-pemain. Ini pesan Natal. Cukup sudah. Cukup stop. Kalau kamu mau menikah, surga di dalam dirimu. Amin. Sampai kapan mau terus jadi alatnya roh jahat? Sudah cukup. Merusak lawan sejenis, merusak sesama jenis. Sekarang bukan lawan jenis saya, sesama jenis juga. Amin. Mudah-mudahan jaga kekudusan. Tuhan mau surga hadir dalam kehidupan kita. Katakan stop dalam dirimu. Dan kembali kepada kekudusan. Amin. Jika ada yang mengalami surga terjadi. Jangan terlambat, jangan sampai iblis itu mencuri, membunuh dan membinasakan diri. Jangan sampai. Mau tahu caranya bagaimana bisa hidup dalam kekudusan?
anak muda dan kita semua. Mau tahu? Anak muda baca saat pakai mic ya, Galatia 5 ayat 16. Ini adalah gelas, kelihatan di media ya, gelas kaca. Ini gelas isinya teh. Bagaimana supaya air ini bisa bening? Ini sudah berapa kali saya lakukan, tapi saya berharap yang pertama itu saudara sudah berubah. Caranya adalah, dibaca dulu. Galatia 5 ayat 16, menurut firman Tuhan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. Caranya adalah untuk menguduskan dirimu, terima hal-hal rohani setiap hari, setiap rutin. Terus terima. Jangan bosan-bosan terima dari KKR sana, dari KRSel, dari ibadah raya, dari manapun berada. Terima terus. Maka otomatis engkau akan dipulihkan dan dirubahkan kudus dan berserta di hadapan Tuhan. Amin. Saudara tidak akan pernah bisa menguduskan dirimu kalau engkau sebulan sekali ke gereja. Kau tidak akan pernah bisa menguduskan dirimu kalau engkau baca firman Tuhan sebulan sekali, 2 minggu, seminggu sekali. Tidak akan pernah bisa. Ini adalah dunianya si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19, bahwa dunia ini dikuasai oleh si jahat. Dia 1 kali 24 jam ngasih kekotoran. Tapi kalau kita tidak ngasih hal-hal rohani, tidak akan pernah bening. Ini pesan Tuhan supaya kita bisa mengalami surga di dalam hidup kita. Amin. Seorang hamba Tuhan real mengatakan, without holiness on earth, we shall never be prepared to enjoy heaven. Artinya, tanpa kekudusan di bumi kita ini, maka tidak akan pernah kita siap menikmati surga. Amin. Yang ketiga ada bagian yang terakhir. Yang ketiga adalah memiliki ketaatan yang mutlak kepada perintah Tuhan. Saudara, kalau ada kata ketaatan, apa yang ada di benak kita? Saudara tahu ketaatan adalah jalan menuju kesuksesan. Orang yang taat gajinya naik, orang yang taat pasti akan dipromosikan, jabatannya naik. Betul? Para bos-bos, pengusaha-pengusaha. Amin. Ketaatan akan hal-hal rohani adalah sebuah cara untuk kita bisa mengalami surga di dalam kehidupan kita. Seorang karyawan yang taat maka tidak akan pernah mengalami sanksi atau hukuman. Tidak mungkin karyawan yang taat dapat sanksi, dapat hukuman. Tidak mungkin. Justru bahkan lebih dari itu, karyawan akan dinaikin gajinya, dinaikin jabatannya, bahkan dikasih promosi. Betul? Nah, banyak orang-orang surga yang taat saat hanya menerima berkat, saat hanya menerima mujizat. Namun saat diizinkan kesukaran tidak ada lagi ketaatan. Ada nggak di sini? Benar atau tidak? Benar. Mengapa? Karena tidak mau hidup susah. Orang kerajaan surga, saya mau tanya ya, apa sih ciri-ciri orang hidup susah? Susah senyum. Ciri-ciri orang hidup susah? Ciri-ciri orang hidup susah adalah nggak mau susah. Banyak alasan, udah gue nggak mau deh, udah lu aja alasan, udah gue nggak bisa, gue nggak mampu, nggak bisa, udah lu susah aja lu. Artinya nggak mau belajar berjuang, betul? Nggak mau belajar dalam tantangan. Padahal firman Tuhan dalam Filipi 4:13 apa? Apa? Waktu petinju Holyfield. Filipi 4:13. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apapun masalah hidup kita, aku akan berjalan bersama kekuatan, aku akan berjuang bersama Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Roma 8 ayat 28. Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu bukan yang baik-baik aja, tetapi masalah yang buruk. Tuhan itu turut bekerja. Tuhan turut bekerja dalam masalah kita. Tuhan itu turut bekerja dalam masalah saya.
Karena kita adalah ciptaannya Dia, nggak mungkin Dia tidak peduli. Yes. Hanya saja kita tidak datang sama Dia. Amin. Kita tidak akan pernah tahu sebagai bapak, sebagai ibu, kalau anak kita diam aja, ada masalah. Tapi kalau anak kita ngomong sama kita sebagai papa mama, apa yang saudara lakukan sebagai orang tua? Menolong atau biarin? Saudara pasti menolong apapun caranya. Walaupun kita harus berjuang, berkeringat, harus berkorban, bapak dan ibu pasti menolong. Begitu juga dengan Tuhan. Amin. 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 Tuhan selalu peduli. Tuhan selalu peduli sama saudara dan mau menolong saudara asal saudara mau datang sama Tuhan. Amin. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Segala perkara dapat kutampung di dalam Dia memberikan kekuatan kepada ketaatan, bicara ketaatan lagi. Sesungguhnya aku ini hanya hamba Tuhan, kata Maria. Jadilah padaku menurut perkataanmu saja, ya Tuhan. Taat, walaupun akan dikucilkan. Dia belum menikah tetapi sudah hamil. Yusuf menerima mimpi agar membawa Maria serta bayi Yesus menyingkir ke Mesir, dan Yusuf taat sepenuhnya. Itu tak dekat loh, tak dekat. Ini luar kota, lebih dari luar kota jauhnya, tapi dia taat menyingkir. Warga kerajaan sorga. Satu lagi ya. Kalau saudara taat, saudara adalah orang-orang yang tidak akan pernah berubah. Amin. Tapi kalau saudara tidak taat, saudara seperti kosong. Kalau saya tusuk ini, karena kosong tidak terang. Tapi kalau saya tusuk ini, saya tusuknya airnya tumpah nggak, bocor nggak? Jangan pernah berubah. Saya udah eksperimen dulu kalau tidak ada. Tenang aja. Saya percaya pesan Natal ini bisa membuat kita mengalami surga di bumi. Dalam hidup kita, amin. Asalkan pesan Natal ini kita renungkan dan laksanakan dalam kehidupan. Warga kerajaan surga, kita tidak akan bisa menjalani kehidupan di tahun 2023 tanpa mengalami surga terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Surga ini saya mengatakan, kita akan berat. Kita akan lelah, kita akan capek, bahkan kita akan sakit di sini. Sakit di sini. Sakit di sini. Sana sini, sana sini. Sakit. Kalau kita nggak mengalami surga dalam kehidupan kita. Namun saat kita mengalami surga dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa melihat rancangan Tuhan hari dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.